Bab 2306. Setelah itu, Zifei berkata lagi, "Oh ya, saya tidak akan meninggalkan Aurous Hill untuk sementara waktu. Konser Nona Gu akan segera dimulai. Saya ingin tinggal di Aurous Hill untuk membuat persiapan konser dan menunggu sampai konser selesai. Hanya setelah itu aku akan pergi." Ziu tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan benar-benar mendapat masalah saat ini. Dia memelototi Zifei dengan marah, lalu berkata kepada Leona, "Bu, saya tidak membawa cukup pakaian kali ini, dan kebutuhan sehari-hari yang biasa saya gunakan. Jika saya tinggal di Aurous Hill selama 3 atau 5 hari. Cukup adil. Jika menginap di Seret dalam waktu lama, akan sangat merepotkan." Leona berkata dengan acuh tak acuh, "Sederhana saja. Para bibi dalam keluarga juga bebas. Saya akan meminta mereka untuk mengemas semua barang pribadi Anda dan membawanya bersama." Setelah berbicara, Leona berkata lagi, "Jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat memberitahu ibu bahwa ibu akan membantu Anda menyelesaikan semuanya. Jika Anda merasa tata letak dan dekorasi ruangan kurang memuaskan, tidak masalah. Ibu dapat mengatur kamar Anda seperti yang Anda inginkan. Semua dekorasi dan furnitur di rumah akan diturunkan dan dikirim melalui udara, dan kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Jika Anda memiliki pertanyaan lain, selama Anda menanyakannya, ibu akan menyelesaikannya untuk Anda." Ziu benar-benar tidak berdaya. Tanpa diduga, ibu begitu tegas sehingga dia tidak akan memberikan dirinya kesempatan sama sekali. Jadi, dia menganggukkan kepalanya dengan sangat sedih, dan berkata tanpa daya, "Oke ibu, saya mengerti, saya tidak punya pertanyaan lain, semuanya akan dilakukan seperti yang Anda katakan." Leona santai, sedikit tersenyum, dan berkata, "Kamu, jangan selalu berpikir untuk mencari dermawan setiap hari. Tinggallah dengan ibumu di Aurous Hill. Setelah kamu mulai sekolah, jika tidak ada yang salah dengan ibumu, pergi ke Amerika Serikat, aku akan menemanimu. Setelah kamu selesai emba, lalu kami akan kembali." Ziu tahu bahwa ibu menjaganya di mana-mana, tidak memberinya kesempatan untuk terus mencari sang dermawan secara diam-diam. Jadi, dia mengangguk tanpa daya, dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu." Leona akhirnya menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, selama aku menjaga Ziu di Aurous Hill dan mengawasinya pada saat yang sama, dia seharusnya tidak bertemu dengan pria yang sedang berkonflik dengan hidupnya. Dalam kasus ini, setelah beberapa bulan ini, setelah dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar, harapan untuk menemukan orang itu bahkan lebih tipis. Mungkin setelah beberapa saat, dia perlahan akan melupakannya. Namun, Leona meremehkan tekad Ziu. Apalagi, meski Ziu memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan Leona, ia memiliki ketekunan dan sifat keras kepala yang sama seperti Leona di tulang-tulangnya. Leona mencintai Changing selama bertahun-tahun. Meskipun Changing menolaknya berkali-kali, dia tidak pernah menyerah, dan tidak ada yang membujuknya untuk berguna. Ziu ingin menemukan Charlie, bahkan jika semua orang memblokirnya, dia tetap bersikeras. Leona tidak pernah membayangkan bahwa yang selalu ingin ditemukan Ziu adalah pemuda yang mengendarai sepeda listrik yang ditemuinya di gerbang bekas kediaman Changing hari ini. Tempat tinggal pemuda Thompson sekarang hanya berjarak 35 km dari mereka dalam garis lurus. Dia bahkan tidak tahu. Dia berpikir bahwa dengan menjaga Ziu di Aurous Hill, itu adalah nasib Ziu seperti ngengat untuk melawan api. Keputusannya ini kebetulan meninggalkan Ziu di sekitar api. Bab 2307. Ketika Ziu untuk sementara menyembunyikan dorongan batinnya dan memutuskan untuk tinggal di Aurous Hill, Wendy masih sibuk dengan pergaulan etiket Xiang Mei. Saat ini, sudah malam, dan Wendy secara resmi mengambil alih perusahaan etiket Xiang Mei sore ini. Agar tidak mengecewakan Charlie, dia segera meluangkan waktu sore untuk menghitung dengan cermat semua akun perusahaan etiket Xiang Mei sejak didirikan. Dia pertama kali mendaftar semua wanita etiket yang ditipu oleh perusahaan etiket Xiang Mei, dan kemudian mengevaluasi kerugian mereka berdasarkan catatan partisipasi mereka dalam kegiatan, dan kemudian menghitung jumlah total kompensasi yang harus dibayarkan. Setelah itu, dia menghubungi semua wanita etiket yang telah bekerja bersama, dan meminta mereka kembali ke perusahaan untuk rapat. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang untuk membantu, dan menemukan semua wanita etiket yang telah mengundurkan diri dan dipaksa untuk pergi ke KTV oleh mantan bos Benyamin untuk kembali.
Pada waktu makan malam, seluruh perusahaan etiket Chiang Mai dikelilingi oleh para wanita etiket. Saat ini, ada lebih dari 100 wanita sopan yang bekerja di perusahaan kehormatan Chiang Mai. Selain mereka yang kabur, menebus nyawa, dan terpaksa pergi ke KTV, kini ada hampir 300 orang yang sudah mepet masuk ke dalam gedung perusahaan. Kebanyakan wanita sopan ini berusia antara 18 dan 25 tahun. Beberapa di atas 25 tahun. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa setiap orang itu cantik, tetapi kebanyakan dari mereka relatif tampan. Apalagi, tinggi para wanita upacara ini setidaknya setinggi 1,65 meter, dan setiap tubuh proporsional. Dibandingkan dengan kebanyakan profesi, kondisi eksternal secara keseluruhan relatif tinggi. Hampir 300 gadis muda dan cantik, disatukan seperti 300 burung pipit super besar, mengobrol tanpa henti. Mereka semua diberitahu bahwa perusahaan etiket Chiang Mai telah mengubah manajemen dan kepemilikan dan meminta mereka datang untuk menyelesaikan semua akun, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Benyamin dengan keadaan perusahaan yang begitu menguntungkan, tiba-tiba meninggalkannya. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan meminta mereka kembali dan melunasi tagihan. Terutama mereka yang telah jauh dari perusahaan untuk jangka waktu yang lebih terkejut. Mereka tidak berani berharap bahwa perusahaan dapat membayar semua hutang mereka sebelumnya. Melihat begitu banyak orang, Wendy juga sedikit gugup. Meskipun dia belum pernah menjalankan perusahaan, dia telah melihat sebagian dunia di grup Wilson pada awalnya, dan dia lebih baik daripada gadis-gadis yang hadir. Jadi dia menenangkan pikirannya dan berkata ke mikrofon, "Kalian, tolong diam, kita akan ada pertemuan sekarang." Semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, menatap Wendy satu persatu, menunggunya untuk mengikutinya. Wendy berdehem dan berkata dengan serius, "Pertama-tama, saya harus mengumumkan kepada Anda bahwa semua saham perusahaan etiket Chiang Mai telah dialihkan ke nama saya. Yang saya miliki adalah konfirmasi atas perubahan yang dibuat oleh Departemen Bisnis. Anda dapat mengedarkan salinannya, dan Anda juga dapat mengunjungi situs web industri dan komersial untuk memeriksa informasi pendaftaran industri dan komersial terkini dari perusahaan etiket untuk melihat apakah pemegang saham di atas telah diubah dari Benyamin menjadi Wendy." Beberapa gadis yang duduk di barisan depan ruang konferensi segera mengambil salinan dokumen dan mengedarkannya. Banyak orang langsung mengeluarkan ponselnya dan bertanya tentang informasi pendaftaran bisnis. Dari tampilan ini, semua orang langsung mengerti bahwa Wendy telah menjadi bos perusahaan etiket Chiang Mai. Orang-orang yang tidak mengenal Wendy mulai bertanya-tanya dari mana asal gadis ini, dan bisa menjadi pemilik baru perusahaan etiket Chiang Mai. Gadis-gadis yang pernah bekerja dengan Wendy bahkan lebih bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Benyamin, yang mengkanibal orang tanpa meludahkan tulang, akan memindahkan perusahaan ke Wendy. Bab 2308. Melihat bahwa semua orang telah menerima pesan ini, Wendy melanjutkan, "Saya memanggil semua orang di sini hari ini. Ada beberapa hal yang harus diumumkan kepada Anda. Hal pertama adalah Benyamin dan Mia telah membayar kembali sebagian dari uang yang telah mereka selingkuhi begitu lama kepada semua orang." Begitu ini dikatakan, ada keributan di tempat kejadian. Seorang gadis berseru dan bertanya, "Apa? Benyamin dan Mia membayar kembali uangnya? Betulkah? Betulkah? 2 minggu mengupas ini, mereka akan mengembalikan uangnya. Bagaimana ini mungkin?" Wendy berkata dengan serius, "Ini memang benar. Keduanya telah dikirim oleh saudara ipar saya ke KTV untuk mendapatkan uang untuk penebusan karena kejahatan mereka. Benyamin bekerja di tempat itu. Diperkirakan dia akan mulai bekerja malam ini. Jika Anda memiliki kenalan yang bekerja di sana, Anda dapat menelepon untuk bertanya." Beberapa wanita sopan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka di tempat kejadian. Beberapa memilih untuk mengirim pesan teks sementara yang lain memilih untuk melakukan panggilan. Segera, seorang gadis berseru, "Sial! Benyamin dan Mia, 2 bajingan, benar-benar bekerja di KTV. Ini terlalu melegakan." Ya, salah satu saudara perempuan saya juga memberitahu saya, pasti mereka berdua." Seorang gadis yang mengenal Wendy buru-buru bertanya, "Wendy, apa latar belakang kakak iparmu? Kenapa kamu memiliki keterampilan yang begitu hebat sehingga bahkan Benyamin bisa bergerak?" "Adik iparku." Wendy mengerang, dan membawanya tanpa sadar, dan berkata dengan agak kagum, "Kakak iparku adalah seorang pahlawan."
Semua gadis yang hadir telah diintimidasi dan diperas oleh Benyamin. Dapat dikatakan bahwa dia membencinya sejak lama. Oleh karena itu, setelah mendengar kabar tersebut, mereka bersorak dan bertepuk tangan untuk beberapa saat. Wendy menunggu tepuk tangan semua orang akhirnya berhenti sebelum dia berkata, hal kedua adalah pembagian uang ini. Benyamin dan Mia mengembalikan total sekitar 4 juta. Kecuali untuk 500,000 yang dicadangkan untuk dana operasi perusahaan berikutnya, 3,5 juta sisanya akan dikembalikan kepada semua orang yang hadir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa hal pertama yang diambil Wendy untuk mengambil alih perusahaan adalah mengembalikan sejumlah besar 3,5 juta kepada mereka. Wendy terus berkata saat ini, saya telah menghitung rasio pengembalian dana spesifik. Tentu saja, jumlah uang ini tidak cukup untuk menutupi semua kerugian semua orang, tetapi tetap dapat memberi Anda kompensasi. Tunjukkan daftar kompensasi dan jumlah yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki masalah, setelah menandatangani dan mengonfirmasi, keuangan kami akan segera membayar Anda. Setelah berbicara, Wendy berkata lagi, sejujurnya, kami telah menarik 3,5 juta uang tunai dari rekening bank kami sore ini. Setelah itu, Wendy mengedipkan mata ke bagian keuangan tidak jauh dari sana, dan segera setelah itu, bagian keuangan pergi ke kantor berikutnya untuk memanggil beberapa orang yang berkuasa. Masing-masing dari pria berotot ini memegang koper besar di tangan mereka, dan kemudian mereka menyebarkan koper di atas meja konferensi di podium, memperlihatkan buntalan uang kertas merah di dalamnya. Hampir 300 gadis langsung berteriak kegirangan, dan beberapa bahkan berteriak, hidup Wendy. Segera setelah itu, tepuk tangan menggelegar kembali terdengar. Pada saat ini, Wendy telah memenangkan hati dan dukungan dari para gadis di tempat kejadian, dan telah berhasil mengambil langkah pertama untuk mengambil alih perusahaan etiket Xiangmei. Bab 2309. Dikelilingi tepuk tangan yang menggelegar, Wendy juga sedikit malu. Dia menenangkan pikirannya dan melanjutkan, hal ketiga adalah bahwa perusahaan etiket Xiangmei kami akan terus beroperasi dengan model yang benar-benar baru. Ide pengoperasiannya seperti ini. Ada hampir 300 gadis di antara penonton, dan mereka semua menantikan konten berikutnya saat ini. Wendy berkata dengan serius, pertama-tama, perusahaan etiket Xiangmei akan terus menyediakan layanan etiket untuk perusahaan besar, institusi dan individu wira swasta di Aurous Hill seperti sebelumnya. Kita semua perempuan, dan kita semua memiliki pengalaman yang hampir sama, jadi semua orang penting. Kami adalah saudara perempuan. Jika para suster ingin terus terlibat dalam industri ini, saya harap Anda dapat memilih untuk terus bekerja sama dengan Xiangmei. Kedua, saya dengan sungguh-sungguh berjanji kepada para suster bahwa jika Anda memilih untuk terus bekerja sama dengan kami tidak akan pernah memeras tenaga kerja para suster dan hasil kerja yang sesuai seperti sebelumnya. Selanjutnya, kami akan mengadopsi model berbagi murni yang terbuka dan transparan untuk bekerja sama dengan para suster. Syarat khusus kerjasama adalah, perusahaan bertanggung jawab atas pengaturan pekerjaan secara keseluruhan untuk para suster, dan pada saat yang sama secara terbuka dan transparan membagi komisi dengan para suster. Untuk setiap komisi menghadiri suatu acara, perusahaan hanya mengambil 20% sebagai dana operasional, dan 80% sisanya diberikan kepada individu. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang bisa mendapatkan 80% dari komisi, para penonton perempuan bersorak dengan penuh semangat. Dalam industri ini, tidak ada perusahaan yang dapat memberikan persentase komisi sebesar itu. Modus kerjasama normal biasanya 5-5. Orang-orang seperti Benyamin umumnya hanya memberikan 20% hingga 30% kepada nyonya etiket. Tidak hanya nilainya yang kecil, tetapi juga mengancam dan memikat wanita etiket untuk menandatangani akta. Setelah akta ditandatangani, nona etiket hanya bisa mendapatkan paling banyak sekitar 10%. Sebaliknya, rasio yang diberikan oleh Wendy hanyalah hati nurani industri. Faktanya, Wendy sendiri merasa bahwa rasio saham ini terlalu tinggi, begitu tinggi sehingga setelah perusahaan mengurangi biaya operasional, biaya keuangan, dan biaya tenaga kerja pendukung, margin keuntungan yang tersisa sangat tipis, dan bahkan 5% mungkin tidak dijamin. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan Charlie padanya.
Jika dia juga direduksi menjadi seseorang seperti Benyamin, berpikir untuk memeras karyawan, maka Charlie pasti akan kecewa. Karena itu, dia membuat keputusan yang sangat berani. Di saat yang sama, dia juga memiliki keyakinan di dalam hatinya yang mendukungnya. Selama aku melakukannya dengan baik, melakukannya dengan hati-hati, dan membuat monumen, maka akan ada lebih banyak wanita sopan di bawah perusahaan Xiangmei, dan semakin banyak aktivitas yang akan dilakukan. Meskipun margin keuntungan berkurang banyak, sekali saya meletakkan seluruh kue lebih besar, maka keuntungan perusahaan masih akan sangat mengesankan. Untuk analogi paling langsung, jika Anda menghasilkan 10 juta setahun, tingkat keuntungannya 20%. Maka keuntungannya 2 juta. Namun, jika Anda dapat menghasilkan 100 juta setahun, tingkat keuntungannya hanya 5%, dan laba bersihnya adalah 5 juta. Jadi, saya tidak boleh ditutup matanya, saya harus mengambil pandangan jangka panjang. Saya harus menggunakan lebih banyak pembagian gaji untuk menarik gadis-gadis ini agar bekerja sama dengan saya sepenuh hati, dan pada saat yang sama menarik lebih banyak gadis lain untuk bergabung dengan perusahaan Xiangmei. Tujuan pertamaku adalah menjadikan Xiangmei perusahaan etiket terbesar di Aurous Hill. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan ini dan membiarkan saudara ipar saya memperlakukan saya dengan kekaguman. Pada saat ini, para gadis di antara penonton benar-benar tertarik dengan kata-kata Wendy. Perusahaan itu transparan, divisinya tinggi, dan Wendy bersedia menggunakan uang yang dimakan Benyamin untuk memberi kompensasi kepada semua orang. Ini juga membuat semua orang sangat mempercayainya. Karena itu, hampir setiap gadis membuat keputusan jauh di lubuk hatinya. Saat ini, Wendy melanjutkan, perusahaan saat ini memiliki 500,000 dana operasional di rekening perusahaan. Saya telah memesan 3 kendaraan niaga dengan 13 tempat duduk untuk digunakan sebagai bus antar jemput gratis bagi karyawan perusahaan. Setelah itu, dia berkata dengan malu-malu, namun, karena dana saat ini terbatas, sebagian besar dana telah digunakan untuk mengkompensasi para suster, jadi kami hanya dapat membeli 3 mobil sekarang. Jika kami memiliki lebih banyak karyawan di masa mendatang, meskipun ketiga mobil tersebut berjalan bolak-balik, mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Bab 2310. Dalam hal ini, saat kami mulai bekerja, beberapa karyawan mungkin tidak dapat menikmati layanan antar jemput. Bus antar jemput kami akan mengutamakan penyediaan layanan kepada karyawan yang jauh, awal atau akhir. Tapi saya akan berjanji kepada saudara perempuan saya bahwa setelah perusahaan menghasilkan uang di masa depan, kami akan terus membeli lebih banyak bus. Pada akhirnya, kami akan membentuk armada kami sendiri. Kami akan memastikan bahwa setiap acara dan setiap sister akan dijemput dan dikirim dengan mobil tidak peduli cuaca dingin atau panas, berangin atau hujan. Berbicara tentang ini, tepuk tangan menggelegar terdengar lagi. Banyak gadis memiliki mata merah karena kegembiraan. Mereka memilih menjadi wanita seremonial karena mereka tidak memiliki metode bertahan hidup yang baik. Apalagi kondisi keluarga mereka tidak terlalu baik. Setiap hari mereka bangun dalam kegelapan dan menghasilkan begitu banyak uang karena angin dan hujan, dan akan diganggu kemanapun mereka pergi. Dibuli oleh atasan di perusahaan, pergi keluar untuk mengambil aktivitas, tetapi juga diintimidasi oleh pihak A. Singkatnya, hampir tidak ada yang menghormati mereka dan tidak ada yang memikirkan mereka. Namun, kata-kata Wendy sangat menyentuh hati mereka dan membuat mereka merasa hangat, dicintai, dan diperhatikan untuk pertama kalinya. Jadi, seseorang segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Sister Wendy, saya akan melakukannya bersamamu di masa depan. Ya, Sister Wendy, saya akan mengikuti Anda di masa depan. Saya lulus dari sekolah menengah dan mulai bekerja sebagai wanita sopan untuk membantu keluarga saya melunasi hutang. Saya telah melakukannya selama 6 tahun. Saya telah melihat semua pasang surut, tetapi saya belum merasakan manisnya. Apa yang Sister Wendy katakan barusan membuatku merasa manis. Ini mendesis, jadi hitunglah aku. Iya. Tidak ada perusahaan yang pernah memperlakukan kami sebagai manusia. Sekarang Sister Wendy memperlakukan kami sebagai suster. Mengapa kita bisa ragu? Saya akan bergabung juga. Dengan pernyataan tulus orang-orang ini, semua orang di tempat kejadian tersulut. Semuanya berebut untuk mengungkapkan pendapat mereka dan dengan tegas memilih untuk bergabung. Wendy tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Oke.
kemudian mari kita tanyakan dulu niat para sister. Jika Anda tertarik, silakan angkat tangan jika Anda tertarik untuk terus bekerja di perusahaan etiket Xiangmei. Dalam sekejap, penonton berdesir, dan mengangkat 3 atau 400 tangan. Alasan mengapa ada begitu banyak tangan adalah karena banyak gadis yang mengangkat tangan tinggi-tinggi karena terlalu bersemangat. Wendy melihat dan menemukan bahwa hampir tidak ada orang yang tidak mengangkat tangan, dan semua orang mengangkat tangan tinggi-tinggi, dengan penuh kegembiraan dan antisipasi di wajah mereka. Di wajah mereka, tidak ada keraguan, tidak ada keterikatan, tidak ada dorongan setengah-setengah, dan beberapa semuanya bersemangat dan saleh. Terlihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki keinginan yang tulus untuk bergabung dengan perusahaan etiket Xiangmei yang baru ini.